Lantas seperti apa analisa pengamat dengan komposisi susunan Kabinet Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat sore, Bang Pangi. Bang Pangi, kami belum bisa mendengar audio Anda. Selamat sore. Selamat sore, sudah terdengar sekarang. Baik Bang Pangi, walaupun belum secara resmi, sepertinya saat ini koalisi Prabowo Gibran sudah bertambah 2 partai, Nasdem dan PKB yang sudah menyatakan dukungan. Menurut Anda apakah 2 partai ini akan diikutsertakan dalam bagi-bagi kursi Menteri Prabowo Gibran nantinya? Ya, diikutsertakan bisa iya bisa tidak ya. Karena memang bagaimanapun apakah memang Pak Prabowo akan menyisakan partai yang tersisa ini PDIP atau PKS, atau memang Pak Prabowo tidak akan menyisakan sama sekali, akan membentuk grand coalition atau oversight coalition, koalisi yang gemuk besar, dan itu juga akan menjadi problem serius terhadap tata kelola sistem demokrasi kita. Jadi itu kembali kepada Prabowo sendiri. Tapi kalau saya cermati nampaknya poin kedua begini. Kalau penawaran semua partai ditawarkan, saya pikir yang akan menolak itu hanya satu kemungkinan, yaitu PDIP. Nah, tapi kalau partai lain kalau ditawarkan untuk berkoalisi pasti mereka mau. Tapi kalau nggak ditawarkan ya gimana ceritanya, ditawarkan aja enggak, kan nggak mungkin juga, partai juga punya marwah kan, punya harkat, punya martabat juga. Nah, seperti PKS misalnya udah membentangkan karpet merah, tapi kok nggak datang, itu kan juga bagi PKS berarti nggak butuh gitu. Tapi PKS sebenarnya ingin sekali bekerja sama gitu dengan berkoalisi dengan Prabowo Gibran gitu ya, dengan Pak Prabowo, tapi kan kemudian mungkin ada yang belum clear di tingkat elit. Yang ketiga begini, kalau kita cermati bangunan koalisi kita itu kan memang lebih cenderung official seeking kan, cari jabatan atau barter kursi menteri. Sebenarnya kan bentangan lem perekatnya atau aspek koalisi kita itu bukan aspek ideologi, bukan aspek programatik gitu. Nah, apa yang terjadi pada PDIP semestinya juga tidak hanya berkoalisi hanya atas dasar hanya atas dasar bagi-bagi kursi. Tapi apa yang dilakukan PDIP saya pikir ada prinsip gitu, ada soal ideologi, soal program, mungkin ada hal yang menarik untuk mereka sehingga memutuskan ada peluang untuk oposisi gitu. Jadi kita berharap PKS dan PDIP oposisi, karena itu sangat baik ya untuk menyelamatkan demokrasi kita ke depan. Karena kalau tidak, itu kan bahaya ya. Kalau semuanya bangunan koalisi ini oposisi nggak ada, ini merusak tradisi demokrasi kita. Ini ancaman terhadap demokrasi kita dan tidak baik terhadap sistem politik kita yang harusnya harus ada oposisi. Iya Bang Pangi, kalau melihat komposisi Menteri Jokowi di pemerintahan kedua, ini kan cukup seimbang ya, profesional 53%, parpol 47%, meskipun kemudian ada perubahan, ada reshuffle dan sebagainya. Kalau prediksi Anda akan seperti apa komposisi Menteri di era Prabowo Gibran nanti antara profesional dengan yang berlatar belakang parpol? Ya sebenarnya kita kan begini ya, menantikan kabinet ideal ya, second kabinet ahli yang lebih besar. Sehingga nanti pun basis resapel pun basis kinerja, bukan basis power sharing atau bagi kue kekuasaan. Tetapi memang akan banyak nanti yang tidak selesai, karena saya lihat ini ya, misalnya hari ini pembahasan menteri kan belum clear ya. Misalnya Golkar bilang kita minta 5 menteri kalau lebih kurang gitu kan. Berarti kan sebenarnya di koalisi Pak Prabowo belum clear ini berapa jatahnya Golkar, Demokrat, kemudian partai-partai pengusung seperti Gerindra itu berapa menteri, harusnya kan clear dulu. Nah sehingga nanti kalau yang dibagi kedua di posisi mana itu kan gampang. Tapi nampaknya ini belum clear. Nah bisa dibayangkan Mbak, kalau PDIP kalau misalnya begini ya, Gerindra minta 5 kursi, kemudian Golkar minta 5 kursi, kemudian Demokrat minta 2 kursi atau 3 kursi, kemudian Golkar minta termasuk partai-partai pengusung lah kemarin. Nah nanti Nasdem gabung dapat 2 kursi, PKB 2 kursi. Terus nanti belum partai-partai yang nggak lolos sama batas PSI, Gelora. Gitu. Itu sebetulnya udah habis loh, nggak ada kabinet ahli lagi. Udah kabinet memang DNA kabinet yang lebih banyak partai politik. Tapi paling tidak mungkin pasti ya, ada kemungkinan Pak Prabowo akan membuat koalisi yang
yang tetap ada keseimbangan representasi wilayah Papua, misalnya harus ada menterinya, ada representasi ideologi, gitu. Representasi program, representasi partai koalisi dia diutamakan, diprioritaskan. Kemudian partai-partai yang terakhir bergabung setelah Pilpres kalah, misalnya mereka kemudian bergabung, itu akan menjadi perhatian juga, atau satu menteri atau wakil menteri yang dikasih lebih gitu. Jadi nampak-nampaknya agak sulit Mbak akan terwujud keinginan kita akan adanya second kabinet gitu. Kabinet yang betul-betul profesional, terukur, basisnya adalah betul-betul kinerja, pure kinerja, DNA-nya DNA pengabdian. Tapi nampak-nampaknya akan lebih panas ini, akan lebih banyak kursi-kursi diisi oleh menteri dari partai politik. Oke. Bang Pangi, apakah artinya kemungkinan besar jatah menteri dari latar belakang profesional ini yang nantinya akan dikurangi untuk mengakomodir koalisi besar begitu? Ya sebenarnya profesional kalau dia kader partai kan bagus juga ya. Ya profesional, ahli, direct man and direct list prinsipnya, berbasis kinerja, bukan berbasis resapel, berbasis letupan DNA politik atau power sharing. Tetapi bagi-bagi kue kekuasaan ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan adalah bagi kue kekuasaan menteri-menteri yang betul kalau bisa kader tetapi profesional gitu. Dia kompeten, punya kapasitas, sesuai dengan keahliannya di kementerian-kementerian yang sesuai dengan kompetensi kapasitasnya, istilahnya prinsipal direct man and direct list itu. Tepatkanlah orang sesuai dengan keahliannya gitu. Nah, tapi nampaknya Pak Prabowo lagi complicated, lagi sulit gitu untuk, karena tidak clear dari awal. Setahu saya waktu 2019, 2014 waktu PDIP menang, Pak Jokowi menang, itu kan kalau saya dengar ya dengan cerita ya, itu kan di dalam sudah clear. Jadi sebelum bertarung itu sudah tahu Mbak posisinya, misalnya PDIP berapa kursi, kemudian Nasdem berapa kursi, PKB pada kursi. Pada waktu itu ya, cuma hanya posisi mana di PDIP, PKB di posisi mana saja, kementerian, nama kementeriannya, itu yang nggak duduk. Okay. Nah nampaknya di Pilpres kali ini, jangan-jangan memang nggak duduk dari awal ini berapa kursi menterinya, sehingga Golkar bunyi itu, Golkar minta kita lebih kurang 5 kursi. Berarti kan ketika dia ngomong, terjadi letupan ngomong seperti itu, menjadi santer perbincangan di media publik, tentu berarti kan belum clear Mbak, berapa menteri yang akan diperoleh oleh partai pengusung utama ya, seperti Gerindra, Golkar, kemudian PAN, kemudian partai-partai yang betul-betul pengusung utama gitu. Oke. Nampaknya belum clear di awal. Baik. Ya, sebelum melanjutkan diskusi kita, Bang Pangi, kami juga ada informasi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengungkapkan bahwa dirinya akan melibatkan para senior untuk penyusunan kabinet bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran akan meminta saran dari semua tokoh senior, tak terkecuali masukan dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, okay? Tidak terkecuali beliau, ya. Ya untuk sekarang semuanya masih cair lah ya. Bicarakan nanti lagi, ya. Semuanya dirangkul, semuanya kita anggap teman. Nanti keputusannya nanti ya, nunggu keputusannya Pak Presiden terpilih. Ya Bang Pangi, menarik karena tadi di awal Anda mengatakan kalau semua partai ditawari, prediksi Anda yang akan menolak adalah PDI Perjuangan. Jadi bagaimana Bang Pangi melihat pernyataan dari Mas Gibran tadi? Ya sebenarnya memang itulah yang disebut dengan kartel politik di Indonesia itu kan, istilahnya tuh akan mengakomodir semua partai yang kalah dan presiden yang kalah untuk masuk ke koalisi pemerintah. Nah cuma satu yang menurut saya nggak akan mungkin itu PDIP. Tapi kalau misalnya PDIP ditawarkan menteri 3 atau 4 menteri ya bisa jadi menjadi tawaran yang menarik juga kan bagi PDIP berada di dalam. Kan PDIP selalu mengatakan kami berada di luar atau di dalam itu sama saja, sama-sama ingin berbuat lebih banyak untuk negara. Tapi kalau konteksnya PDIP mau di luar itu kan juga baik untuk menyelamatkan demokrasi kita supaya tidak terjadi eksekutif happy. Tidak semua maunya pemerintah diamini, karena parlemen hari ini kan
antara ada dan tiada kan. Dia tidak bisa mengontrol kebijakan legasi pemerintah. Padahal kan parlemen itu, DPR itu fungsinya kan untuk mengawasi. Tapi itu tidak berjalan maksimal karena semua koalisinya besar sekali. Nah, statement yang disampaikan Gibran, saya pikir bahwa kalau misalnya PDIP bergabung, mungkin karpet merah akan disiapkan Pak Prabowo. Kalau tadi kan ada ceritanya partai yang menyiapkan karpet merah untuk presiden. Kalau ini pasti presiden menyiapkan karpet merah untuk partai yang sekelas PDIP kalau kemudian mau bergabung ke koalisi pemerintahan. Karena memang PDIP sangat diharapkan oleh Prabowo bisa hadir. Jangankan PDIP, PKB saja, kemudian di Nasdem saja, mereka mau hadir gitu. Apalagi kalau PDIP yang undang gitu. Karena PDIP kan kursinya banyak ya, dan itu logik sih, common sense. Dan bergeningnya juga kuat. Kalau PDIP udah dikuasai di parlemen kan, semua legasi program kebijakan pemerintah itu tidak sehat kan, akan berjalan lancar saja. Itu terjadi di 10 tahun belakangan. Bahwa DPR kita tidak bisa melakukan fungsi check and balances dengan baik. Akhirnya terjadilah kebijakan yang ugal-ugalan, yang tidak terukur, kebijakan program yang tidak pro rakyat, utang yang makin banyak, dan seterusnya. Jadi, karena fungsi DPR-nya tidak berjalan dengan maksimal. Karena semuanya bergabung ke koalisi pemerintahan, yaitu koalisi gemuk. Dan orang partai kan, kalau udah gabung ke koalisi pemerintah, tidak menjadi koalisi yang konstruktif kan. Sebenarnya PDIP kan udah memberikan pembelajaran. Walaupun di dalam koalisi Pak Jokowi kan ada juga menteri-menteri PDIP di DPR yang nakal-nakal gitu loh, yang kritik kebijakan soal BPJS, soal kemarin vaksin gitu ya, soal kan banyak juga menteri-menteri PDIP yang kemudian vokal ya, DNA-nya invoice besar. Ya kemudian partai juga jadi kerasa gerusuk, jadi puyeng juga gitu ngurus kader yang agak kritis gitu. Padahal mereka itu kan koalisi pemerintah gitu. Jadi tapi itu kan baik sebenarnya. Ya. Berkoalisi itu bukan berarti semuanya diamini, iya setuju itu semua. Tapi akhirnya kemudian seolah-olah tidak ada koreksi ya. Itu kan bahaya juga. Baik. Nah, ya masih sangat dini tentunya kira-kira ya gitu. Bang Pangi. Kita tunggu ke depannya akan seperti apa. Terima kasih Bang Pangi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu.